Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 550 bertepatan dengan bab ke 2674. He Yingxiu mau tidak mau teringat Su Shaodao saat memikirkan Yi Changjing. Dia sudah bersama Su Shaodao sejak muda, jadi dia tahu dengan baik masa muda Su Shaodao. Dia tahu betapa hebatnya Yi Changjing saat itu dan juga tahu saat itu Su Shaodao selalu hidup di bawah bayang-bayang Yi Changjing. Dia tiba-tiba merasa sedikit ironis. Saat itu Su Shaodao dihancurkan oleh Yi Changjing dan semua aspek, tapi hatinya sama sekali tidak terima. Baru setelah kematian Yi Changjing, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Namun siapa yang akan menyangka kalau putra Yi Changjing sekarang ternyata juga begitu hebat sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Meskipun He Yingxiu baru pertama kalinya melihat Yi Chen hari ini, tapi Yi Chen bisa menyelamatkan putrinya dari pasukan bela diri Jepang tanpa suara dan menyembunyikannya dari dunia hingga semua orang tidak bisa menemukan sedikit pun kabar mengenai putrinya. Ini membuktikan kekuatan Yi Chen sama sekali tidak biasa, bahkan bisa dibilang menakutkan. Tampaknya dia hanya menyelamatkan nyawa Suroli, tapi sebenarnya dia sudah menyebabkan pasukan bela diri Jepang kehilangan muka. Orang berpandangan sempit tidak akan bisa melihat kebenaran di depan mata. Kejadian ini saja sudah cukup untuk membuktikan kemampuan Yi Chen sudah berada di luar imajinasi. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah Yi Chen dapat dengan mudah membuat titik nadi Ren putrinya mencapai seni bela diri tingkat tertinggi. Ini sama dengan keajaiban di mata para ahli bela diri. Tidak berlebihan jika mengatakan semua ini adalah keajaiban. Lagi pula latihan seni bela diri sering kali merupakan upaya terbaik dalam sebagian besar hidup mereka. Berlatih seni bela diri sama saja dengan melakukan sesuatu tanpa memperdulikan bahaya. Setiap ahli bela diri pasti mengejar tingkat tertinggi, tapi tidak ada yang tahu tingkat tertinggi itu seperti apa. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Jika dirinya sudah melakukan yang terbaik tapi masih belum bisa mencapai tingkat tertinggi, maka anak dan cucu kita harus mencapai tingkat tertinggi berdasarkan cara mereka sendiri. Dari sini diri sendiri sudah tidak ada, masih ada anak cucu dan juga keturunan selanjutnya yang tidak akan ada habisnya. Jika ingin menggunakan analogi yang tepat, apa yang dilakukan Yi Chen sama dengan memindahkan bebatuan besar yang setidaknya harus digali Yu Gong, atau tokoh zaman dulu yang terkenal bijaksana dan pintar serta gigih selama 20 tahun. Kemampuan ini disebut kekuatan supranatural. Ada lagi pil milik Yi Chen yang lebih ajaib sampai tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. He Yingxiu merasa jika obat semacam ini dijual di luar, seluruh keluarga seni bela diri di dunia meski kehilangan kekayaan mereka juga akan berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Memangnya kenapa kalau harganya 100 juta, 200 juta hanya mengandalkan pelatihan dan bantuan beberapa bahan obat dan mengeluarkan 1 miliar pun belum tentu bisa menyamai khasiat pil ini. Bagi orang yang berlatih seni bela diri, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan tingkat kemampuan sendiri. Oleh karena itu, dari aspek-aspek ini saja sudah membuat He Yingxiu merasa Yi Chen kelak kemungkinan besar berdasarkan kekuatan sendiri dapat menginjak ke keluarga Su dan keluarga Yi, bahkan seluruh keluarga teratas di negara ini. He Yingxiu begitu
terpikir putrinya seperti memiliki kesetiaan yang kuat pada Yi Chen, dan di balik kesetiaan ini ada maksud gadis muda yang sangat jelas sehingga He Yingxiu bertanya pada Suroli, "Roli, kamu katakan pada ibu, apakah kamu memiliki perasaan khusus terhadap Tuan Muda Yi?" Suroli berkata dengan sedikit malu-malu, "Bu, apa yang kamu katakan? Tuan Muda Yi bukan hanya penyelamatku, tapi juga dia bisa dibilang guruku, pelatihanku bisa mengalami terobosan secara terus-menerus, semua karena bantuannya. Jadi aku menghormati dan menghargai dia di dalam hatiku." He Yingxiu tersenyum sedikit. "Ibu yang melahirkan kamu. Memangnya ibu masih tidak memahami kamu? Pandangan matamu terhadap Tuan Muda Yi tidak pernah aku lihat darimu. Dalam pandangan pertama saja, aku sudah tahu kamu memiliki perasaan terhadap Tuan Muda Yi." "Tidak ada," Suroli membalas dengan panik, lalu ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menghela napas pelan. "Hei, sebenarnya aku ingin mengatakan isi hatiku. Pria seperti Tuan Muda Yi, setelah benar-benar memahaminya, berapa banyak wanita yang bisa tidak suka padanya. Bukan hanya aku, bahkan Kak Jiju juga sudah terpikat padanya." "Apa?" Hei Yingxiu berseru. "Su Jiju, dia juga menyukai Tuan Muda Yi?" "Iya." Suroli tersenyum masam dan berkata, "Aku merasa Kak Jiju menyukai Tuan Muda Yi dan sudah seperti kerasukan iblis." He Yingxiu buru-buru bertanya lagi, "Bukankah Su Jiyu menghilang bersama Du Heking? Kamu bertemu dengannya?" Suroli mengangguk dan berkata dengan serius, "Kak Jiyu dan Bibi Du juga tinggal di hotel ini. Apa katamu?" He Yingxiu tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, "Mereka berdua juga tinggal di sini. Apakah mereka tahu kalau aku di sini?" He Yingxiu selalu merasa bersalah pada Du Heking. Lagi pula dirinya berselingkuh dengan suaminya saat dia sedang hamil sampai melahirkan Suroli. Bagaimanapun dirinya sudah terlihat dalam pernikahan orang lain, bahkan menjadi pihak ketiga yang merusak pernikahan Du Heking saat Du Heking sedang hamil. Karena itu dia sangat takut bertemu lagi dengan Du Heking. Suroli saat ini berkata, "Mereka berdua kemungkinan tahu ibu ada di sini." Setelah Tuan Muda Yi menyelamatkan mereka berdua, dia terus mengatur mereka tinggal di sini untuk menghindari bocornya informasi. Mereka juga tidak diizinkan meninggalkan kamar. Aku juga tinggal di hotel ini selama beberapa hari sampai bawahan Tuan Muda Yi memanggilku keluar hari ini, baru tahu ternyata mereka berdua juga ada di sini." Hei Yingxiu terkejut sampai tidak bisa menutup matanya. "Kamu bilang mereka berdua juga diselamatkan oleh Tuan Muda Yi?" "Iya." Suroli mengangguk dan berkata, "Jika bukan karena Tuan Muda Yi turun tangan, mereka berdua mungkin sudah dibunuh oleh Su Chengpeng." He Yingxiu berpikir sambil mengangguk, kemudian bertanya padanya, "Kenapa Tuan Muda Yi membawamu untuk bertemu dengan mereka?" Ini Suroli tiba-tiba merasa ragu. Dia tidak tahu apakah dirinya harus memberitahu ibunya mengenai masalah ayahnya Susao Dao. Dia tidak tahu apakah dirinya harus memberitahu ibunya mengenai masalah ayahnya Susao Dao. Jika dia katakan, takutnya ibu akan menjadi sedih. Jika tidak dikatakan, merasa diriku tidak bertanggung jawab terhadap ibu. He Yingxiu melihat Suroli ragu-ragu untuk berbicara dan buru-buru bertanya, "Roli, apakah ada yang ingin kamu katakan kepada ibu?" Suroli mengerutkan bibirnya sebentar sebelum berkata, "Bu, aku ingin memberitahumu sesuatu, tapi ibu jangan marah." He Yingxiu buru-buru berkata, "Katakan saja, ibu tidak akan khawatir atau marah. Kamu bisa berdiri baik-baik saja di depan ibu. Bahkan jika langit runtuh pun, ibu tidak akan khawatir." Suroli berkata, "Ayah juga sudah ditangkap oleh Tuan Muda Yi." "Apa?" He Yingxiu benar-benar tidak bisa mengatakan apapun karena terkejut. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, matanya membelalak dan menatap Suroli sangat lama baru mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Mungkinkah Tuan Muda Yi sudah membunuh ayahmu?" Suroli menggelengkan kepalanya. "Tidak, ayah masih hidup." He Yingxiu menghela napas lega ketika mendengarnya. Dia memang masih memiliki perasaan yang mendalam pada Susao Dao.
Bagaimanapun tahun-tahun terbaik dalam hidupnya sudah hampir dia didedikasikan untuk Su Saudau. Bahkan tubuhnya juga sudah dia berikan pada Su Saudau. Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi perasaan di dalam hati tetap ada. Begitu mendengar Su Saudau berada dalam genggaman Yi Chen, yang paling dia takut adalah Yi Chen akan langsung membunuh Su Saudau. Lagi pula dengan kekuatan Yi Chen akan sangat mudah sekali membunuh Su Saudau. Hatinya baru bisa merasa tenang saat mendengar Su Saudau masih hidup. Benar. Setelah itu dia menghela napas pelan dan berkata, "Hei, bagaimana? Masih hidup? Sudah bagus." Lalu He Yingxiu bertanya lagi, "Apakah ayahmu juga diatur tinggal di sini?" "Tidak," Suroli berkata dengan sedikit canggung. "Tuan Muda Yi mengirimnya pergi." Yingxiu buru-buru bertanya, "Dikirim kemana?" Suroli mengercutkan bibirnya dan mengatakan, "Suriah." Suroli baru membuka mulutnya. He Yingxiu sudah tercengang mendengarnya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Yi Chen ingin membereskan Su Saudau, tapi tidak menyangka Yi Chen akan mengirim ke Su Saudau ke Suriah. Suroli buru-buru mengingatkan, "Bu, Anda jangan sampai ada pikiran untuk menyelamatkan ayah. Tuan Muda Yi memiliki dendam dengan keluarga Su, dan kita sudah menerima bantuan dari Tuan Muda Yi. Bagaimanapun kita tidak bisa menggigit tangan yang memberi kita makan." He Yingxiu menggelengkan kepala dan menghela napas. "Tidak akan. Aku tidak akan terlibat dalam masalah keluarga Su lagi. Lagi pula keluarga Yi bukan hanya memiliki dendam dengan keluarga Su. Ayahmu dulu juga mengatur sebuah aliansi untuk melawan ayah Tuan Muda Yi. Tuan Muda Yi bisa membiarkan ayahmu hidup bisa dibilang sudah merupakan perlakuan istimewa." Kemudian He Yingxiu berkata lagi, "Roli, kamu juga harus menarik garis batas yang jelas dengan keluarga Su. Jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang sama." Suroli berkata tanpa ragu, "Bu, tenang saja. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Su, dan bukan hanya memutuskan hubungan, tapi dendam karena keluarga Su mencelakaiku tidak akan kulupakan seumur hidupku. Kelak jika Tuan Muda Yi membutuhkanku, aku pasti akan berdiri di pihak Tuan Muda Yi dan menjadi musuh keluarga Su." He Yingxiu mengangguk dan berkata dengan penuh penyesalan, "Sejak kamu mengalami kecelakaan, keluarga He sudah menarik garis batas dengan keluarga Su. Kelak keluarga He akan melayani Tuan Muda Yi dengan sepenuh hati. Musuh Tuan Muda Yi tentu saja adalah musuh keluarga He, sehingga jika Tuan Muda Yi mencabik-cabik wajah keluarga Su, seluruh keluarga He akan berdiri kokoh di samping Tuan Muda Yi. Dari sudut pandang ini, ayahmu dikirim ke Suriah oleh Tuan Muda Yi adalah hal baik. Setidaknya kamu tidak perlu berdiri di pihak yang berlawanan saat terjadi konfrontasi antara Tuan Muda Yi dan ayahmu." Suroli buru-buru bertanya, "Bu, kakek pasti akan setuju untuk bekerja sama dengan Tuan Muda Yi, kan?" "Tentu saja," He Yingxiu berkata dengan percaya diri. "Bekerja dengan Tuan Yi jelas merupakan peluang terbesar untuk keluarga He. Jadi kakekmu sama sekali tidak mungkin menolak." Kemudian He Yingxiu berkata lagi, "Besok aku akan langsung kembali ke kotamu dan melaporkan situasi saat ini pada kakekmu. Menurut pemahamanku terhadap kakekmu, dia tidak akan ragu-ragu." "Baguslah kalau begitu." Suroli menjadi tenang dan berkata sambil bertingkah manja, "Bu, setelah kamu berbicara dengan kakek dan kakek setuju, ibu cepat pilih 10 orang dari keluarga kita dan bawa mereka kemari agar ibu dapat lebih sering menemaniku." "Baik." He Yingxiu tersenyum dengan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir, ibu akan kembali secepat mungkin." Yi Chen saat ini melihat waktu sudah mendekati malam. Dia memanggil Chen Kai dan memberi perintah, "Chen Kai, kamu atur seseorang untuk menyiapkan sebuah mobil dan siapkan sebuah ponsel yang tidak dapat memberikan petunjuk apapun. Selain itu, kamu pergi sejenak ke kamar Su Jiyu dan meminta dia dan Bibi Du kemari." Chen Kai bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Muda, Anda ingin melepaskan mereka?" Yi Chen mengangguk dan berkata, "Aku sudah berjanji pada mereka kalau hari ini aku akan memberi mereka kebebasan dan membiarkan mereka pergi. Kemudian kamu minta seseorang mengatur mereka ke pinggiran kota. Kemudian berikan ponsel pada mereka. Sisanya tidak perlu kamu khawatirkan lagi."
Chen Jekai ragu-ragu sejenak kemudian berkata, Tuan Muda, aku tidak tahu apakah harus mengatakannya. Katakan saja. Tuan Muda, Su Shaodao hari ini baru saja menghilang dan keluarga Su sekarang sedang mencarinya kemana-mana. Jika Su Jiju dan ibunya dilepaskan, keluarga Su akan dengan mudah mengaitkan hilangnya Su Shaodao dengan mereka berdua. Mereka pasti melakukan segala hal untuk mendapatkan kabar Su Shaodao dari mulut Du Haiking, sehingga aku rasa lebih baik jangan melepaskan mereka dulu, setidaknya untuk beberapa hari lagi. Yichen melambaikan tangan dan berkata, bahkan jika aku melepaskan mereka berdua beberapa hari kemudian, maka hasilnya akan sama saja. Lalu Yichen berkata menjelaskan, dulu berita tentang kecelakaan mereka membuat kegemparan menjadi pusat perhatian seluruh orang di negeri ini. Lagi pula kecelakaan mobil saat itu sangat besar. Orang biasa sama sekali tidak mungkin bisa selamat, sehingga begitu kabar mereka berdua masih hidup diketahui publik, semua orang tentu saja akan mengira orang yang bisa menyelamatkan mereka pasti bukan orang biasa. Setelah terdiam sejenak, Yichen berkata lagi mengenai keluarga Su. Mereka sekarang sudah menyadari dan ada musuh dengan kekuatan luar biasa di Jining. Mereka juga sudah mulai mengirim orang untuk mencari petunjuk mengenaiku. Meski beberapa hari kemudian baru melepaskan mereka berdua, keluarga Su masih bisa mengaitkan orang yang menyelamatkan mereka dengan orang yang menculik Su Shaodao dan Su Shaodao. Chen Jekai terdiam sejenak lalu mengangguk ringan dan bertanya, Tuan Muda, bagaimana jika Nona Su dan Nona Du mengungkapkan identitas Anda? Yichen tersenyum sembari berkata, aku percaya mereka tidak akan melakukannya meski semuanya tidak bisa dipastikan. Aku ingin bermain lebih banyak dengan keluarga Su, tetapi jika mereka benar-benar membocorkan masalahku juga tidak masalah. Apa yang bisa dilakukan keluarga Su? Lagi pula anjing yang dipelihara Hong Wu juga sudah hampir semuanya disebar. Yang kita miliki adalah tempat terlebih lagi di daerah pegunungan Surya jarang penduduk. Ada baiknya juga mengirim Su Chengpeng ke sana untuk membantu Hamid mengembalakan domba. Melihat Yichen tidak khawatir keluarga Su akan mengetahui keberadaan Chen Jekai, juga merasa lega. Dia juga percaya kalau keluarga Su bukan lawan Yichen. Selama Yichen sendiri tidak khawatir akan terekspos dirinya menjadi bawahan, tentu saja tidak akan khawatir. Tak lama kemudian Su Jiju dan Du Haiking diundang ke tempat Yichen. Yichen membuka mulut begitu melihat mereka berdua. Bibi Du, Nona Su, sebentar lagi sudah hampir malam. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan mobil. Jika kalian tidak memiliki permintaan lagi, sudah bisa bersiap-siap pergi. Su Jiju bertanya dengan ekspresi sedih. Tuan, apakah aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda lagi? Yichen tersenyum dan berkata, tentu saja, jangan lupakan kesepakatan di antara kita. Saat kamu menjadi kepala keluarga Su, aku akan pergi ke keluarga Su untuk memberi selamat. Su Jiyu langsung balik bertanya, Tuan, bagaimana kalau keluarga Su ingin menjadikan Anda musuh? Apakah Anda akan menganggapku sebagai musuh juga? Yichen menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, selama kamu tidak menjadikanku musuh, aku tentu saja tidak akan menganggapmu sebagai musuhku. Aku tidak memiliki dendam dengan semua orang bermarga Su, hanya dengan orang-orang yang menjadi musuh ayahku saat itu. Su Jiyu menghela napas lega dan berkata, aku bisa tenang sekarang mendengar kalimat Tuan ini. Yichen tersenyum sedikit lalu menatap Du Haiking dan berkata dengan serius, Bibi Du, Anda adalah kenalan lama ayahku. Jika di keluarga Su masih ada orang yang tidak bisa menerimamu, Anda bisa datang mencariku kapan saja. Du Haiking berkata dengan penuh terima kasih. Yichen, kelak jika kamu membutuhkan bantuan Bibi atau membutuhkan bantuan keluarga Du, kamu harus memberitahu Bibi. Yichen mengangguk dan berkata, baik Bibi Du. Kita akan saling menyimpan nomor telepon masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk menghubungiku jika ada masalah. Du Haiking mengiyakan kemudian bertanya, oh ya Yichen, setelah Bibi dan Jiyu kembali, jika ada yang menanyakan kemana kami pergi selama ini, kami harus menjawab apa? Yichen berkata, jika seseorang bertanya kemana kalian pergi, kalian harus bersikeras kalau kalian terluka parah karena kecelakaan mobil dan terus berada di kamar perawatan untuk memulihkan diri. Mengenai kamar perawatan itu di mana, rumah sakit apa, kalian sama sekali tidak tahu. Bahkan pemandangan di luar kamar perawatan juga tidak tahu. Jika orang lain menanyakan siapa dokternya, perawatnya, dan sepertinya apa
rupanya kalian katakan saja semua dokter perawat memakai masker juga tidak bersedia mengungkapkan identitas mereka. Jika seseorang bertanya mengapa dokter ingin merawat kalian, kamu katakan saja mereka semua dipercayakan oleh orang misterius. Lalu jika ada yang bertanya mengapa orang misterius itu melakukan ini, kamu dapat mengatakan orang misterius ini tidak tahan melihat perilaku Su Chengpeng. Malam itu langit semakin gelap. Sebuah Rolls Royce culinan melaju kencang di jalanan tol Jinling. Orang yang mengemudi adalah salah satu anak buah Chen Jekai. Orang yang duduk di samping pengemudi adalah Chen Jekai. Du Haiking dan Su Jiyu duduk di barisan belakang. Chen Jekai yang duduk di samping melihat peta GPS dan berkata kepada mereka berdua, tolong tunggu sebentar, masih butuh 10 menit untuk sampai di tujuan kita. Kalau sudah sampai di sana, kalian bisa menelepon keluarga kalian. Du Haiking dan Su Jiyu merasa sedikit bersemangat dan tak sabar. Sejak terjadi kecelakaan, yang paling mereka takuti adalah keluarga mereka akan khawatir, sehingga sekarang mereka sudah tidak sabar untuk memberitahu keluarga kalau mereka masih hidup. Namun karena Chen Jekai sudah bilang masih harus tunggu 10 menit lagi, mereka berdua juga tidak banyak bicara. Sudah menunggu selama beberapa hari, 10 menit sama sekali bukan masalah. Pada saat ini ayah Du Haiking, Du Jianhua, sedang mengadakan pertemuan keluarga di rumah tua keluarga Du di Jinling bersama putra dan putrinya. Dalam beberapa hari terakhir ini mereka sudah mencari keberadaan Du Haiking dan Su Jiyu. Setelah bergegas kemari dari Yanjing seperti keluarga Su, mereka juga menggunakan semua sumber daya yang dapat mereka gunakan, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk tentang ibu dan anak perempuan itu. Du Jianhua yang sedang bingung dan dengan masalah ini memandang putra dan putrinya sambil mengernyitkan kening, lalu berkata, mana JP? Kita sudah bilang malam ini akan ada pertemuan, kenapa dia masih belum datang? Putra tertua Du Haipeng berkata, ayah, JP baru saja mengirimku pesan chat. Dia mengatakan sedang memutuskan masalah yang berkaitan dengan konser tahun dengan pihak pemilik tempat pertunjukan dan tidak akan sempat kembali sehingga meminta kita memulai lebih dahulu. Lancang, Du Jianhua berkata dengan sangat tidak puas. JP biasanya sangat tahu diri, kenapa dia malah tidak bisa membedakan mana yang penting di saat kritis ini? Apa yang lebih penting sekarang daripada nyawa ibu dan adik perempuannya? Du Haipeng berkata tanpa daya. JP akhir-akhir ini juga sibuk karena masalah Haiking dan Jiyu, tapi dia pasti juga ada pekerjaan yang harus ditangani. Tidak mungkin karena mencari mereka berdua lalu menyingkirkan semua masalah. Putra kedua, Du Haiying, juga membujuk. Iya ya, JP pasti tahu apa yang harus dilakukan. Hanya saja sudah begitu lama tapi masih tidak menemukan petunjuk. Dia pasti juga sedikit berkecil hati. Anda jangan menyimpannya dalam hati. Du Jianhua berkata dengan sedikit kesal. Aku merasa JP akhir-akhir ini sedikit linglung. Aku takut dia sama seperti anggota keluarga Su lainnya yang tidak memiliki perasaan kasih sayang terhadap keluarga. Putri sulung Du Jianhua, Du Haiping berkata, ayah, lebih baik kita bicarakan masalah yang lebih penting, masalah JP. Aku akan bicarakan hal ini dengannya kalau ada waktu. Kita yang melihat anak ini tumbuh dewasa meski bermarga Su, tapi pasti beda dengan ayah dan juga anak kakeknya. Du Jianhua menghela nafas dan melambaikan tangannya. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Simpulkan saja kondisi kalian hari ini. Apakah ada petunjuk? Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya mendengar ucapannya. Du Jianhua meringis. Apa? Sedikit petunjuk pun tidak ada? Tidak ada. Du Haipeng berkata dengan serius. Aku sudah menggunakan semua koneksi yang bisa digunakan dan juga sudah mencari banyak detektif swasta juga informan kepolisian, tapi masih belum menemukan petunjuk yang berkaitan dengan mereka berdua. Du Jianhua buru-buru bertanya, apakah para detektif dan informan itu tidak mencari petunjuk dengan serius? Du Haipeng tersenyum tak berdaya dan berkata, ayah, dalam proses pencari petunjuk mereka berhasil menemukan 7-8 mata asing. Pencarian besar-besaran seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi mereka masih belum menemukan petunjuk yang berharga. Terima kasih. Du Jianhua menghela nafas. Hei, ini benar-benar menyebalkan.
Di dalam terowongan terjadi kecelakaan mobil yang begitu besar. Mereka berdua bisa menghilang bagai menguap dari dunia tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Ini benar-benar tidak masuk akal. Du Haiping buru-buru berkata, "Ayah, ini memang tidak masuk akal. Tapi semakin membuktikan masalah ini masih bisa berubah. Kita tidak perlu membicarakan hal lain. Benturan yang terjadi akibat kecelakaan mobil itu, kalau tidak ada sedikit pun hal yang tidak masuk akal, Hiking dan Jiyu mungkin sudah tidak bernyawa." Du Jianhua mengangguk dan berkata, "Ucapanmu masuk akal juga. Hanya saja kalau belum menemukan petunjuk apapun, aku tidak bisa tenang." Du Haiping berkata, "Ayah, aku sudah membuat koneksi. Besok siang aku bisa menggunakan sebentar superkomputer di Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menjalankan sistem pengenalan wajah pada semua rekaman kamera CCTV dalam radius 300 meter di Jinling untuk mencari wajah Hiking dan Jiyu. Coba kita lihat apakah bisa menemukan petunjuk yang berarti." Ketika Du Jianhua mendengar ini, dia segera berkata dengan emosi, "Kalian ada cara yang bagus seperti ini, mengapa tidak menggunakannya sejak awal? Sistem pengenalan wajah sekarang sudah berkembang pesat. Selama Hiking dan Jiyu terekam oleh kamera pengawas, pasti bisa ditemukan." Du Haiping berkata tanpa daya, "Ayah, superkomputer Akademi Ilmu Pengetahuan biasanya memiliki banyak tugas, memulai dari analisis bentuk awan untuk perkiraan cuaca sampai perhitungan orbit untuk eksplorasi Mars. Hampir semua ini mengandalkan superkomputer. Salah satu superkomputer mereka akhir-akhir ini beroperasi penuh sampai 100%. Meski aku memiliki hak, tapi aku tidak bisa menunda urusan negara." Ketika Du Jianhua mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk setuju. Urusan nasional lebih penting. Jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Du Haiping buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir. Mereka dapat mengosongkan satu buah superkomputer besok siang. Akan ada sekitar 6 jam waktu kosong. Jadi aku sudah berkoordinasi dengan mereka dan menggunakan waktu 6 jam untuk memindahkan semua rekaman kamera pengawas di sekitar Jinling. Jumlah datanya sangat besar, tapi kemampuan superkomputer juga sangat kuat. Aku sudah bertanya pada ahli di sana dan memperkirakan untuk menganalisis semua data tersebut membutuhkan waktu 4 jam sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan mereka." Du Jianhua menghela napas lega dan berkata, "Baguslah, baguslah." Lalu dia melihat putra keduanya, Du Haiyang, yang sejak tadi berdiskusi dengannya dan berkata, "Hayang, setelah masalah ini berlalu, kamu harus menyumbangkan sejumlah uang ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Anggap saja sebagai pembayaran pada Akademi Ilmu Pengetahuan." Du Haiyang berkata tanpa ragu, "Ayah, tenang saja. Jika mereka dapat menemukan Hiking dan Jiyu melalui kemampuan komputerisasi superkomputer, maka aku akan menyumbangkan 100 juta. Meski tidak menemukan, aku juga akan menyumbangkan 50 juta yuan." Tepat saat keluarga Du menggantungkan semua harapan mereka pada superkomputer, Rolls-Royce Culin melaju kencang di pinggir kota Jinling dan segera berhenti di persimpangan yang jarang penduduk. Kemudian Chen Jekai menyerahkan sebuah ponsel pada Du Haiping dan berkata, "Nona Du, Anda sudah bisa menelepon keluarga Anda." Du Haiping mengangguk lalu menerima ponsel tersebut dan tanpa ragu menekan nomor tersebut. Nomor ini adalah nomor ponsel Du Jianhua, tuan besar dari keluarga Du. Du Jianhua sedang rapat dengan anak-anaknya. Dia tidak menyangka ponselnya akan tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat yang menelpon adalah nomor tidak dikenal, dia dengan sedikit emosi langsung menekan jawab dan bertanya dengan nada yang tidak enak didengar, "Siapa? Ada masalah apa?" Di ujung telepon lain, Du Haiping berkata tersedak, "Ayah, ini aku, Haiping." "Apa, Hiking?" Du Jianhua yang sudah berumur seperti disambar petir saat mendengar suara Du Haiping. Dia mendengar suara putrinya tapi tidak berani percaya ini adalah kenyataan, sehingga dia merasa detak jantungnya berdetak semakin kencang seketika, dan detak jantungnya yang keras membuat seluruh dadanya nyeri. Sambil mencengkram dadanya, dia tanpa sadar memastikan, "Kamu benar-benar Hiking, putri
putra-putri Du Haiking yang berada di sekitarnya juga terkejut saat mendengarnya. Du Haipeng berseru dan bertanya, "Ayah, apakah itu benar-benar hacking?" Du Haiyang buru-buru berkata, "Ayah, nyalakan pengeras suara." Du Zhenhua buru-buru menyalakan pengeras suara telepon dan mendengar suara Du Haiking di ujung telepon yang berkata sambil tercekat, "Ayah, ini benar-benar aku masih hidup. Jiyu juga masih hidup. Dia ada di sampingku." Su Jiyu juga berkata sambil menangis, "Kakek, ini aku, Jiyu." Seluruh keluarga Du tiba-tiba melonjak gembira. Du Zhenhua tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Haiking, kalian berdua ada di mana sekarang?" Du Haiking berkata dengan tergesa-gesa, "Kami berada di pinggiran kota Jinling. Ayah, di sini tidak ada orang sama sekali. Tolong atur seseorang untuk menjemput kami." Du Zhenhua berkata dengan penuh semangat, "Cepat beritahu aku ke lokasimu. Aku akan ke sana dengan kakakmu." Du King berkata, "Aku akan menggunakan telepon ini untuk menambahkan WeChat ayah dan mengirimkan lokasiku." Du Zhenhua berseru, "Kamu beritahu aku dulu perkiraan arahnya. Kamu ada di Jinling bagian mana? Aku akan lebih dulu ke sana." Du King buru-buru menatap Chen Jekai. Chen Jekai membuka mulutnya dan mengatakan arah utara tanpa suara. Jadi Du King buru-buru berkata, "Ayah, aku ada di bagian utara Jinling." "Baik." Du Zhenhua sangat bersemangat sehingga buru-buru berkata, "Kamu bisa mengirimku lokasi tepatnya di WeChat sekarang. Aku akan berangkat sekarang." Setelah menutup telepon, Du Zhenhua dengan bersemangat berkata kepada Du Haipeng dan Du Haiyang, "Haipeng, Haiyang, siapkan mobil. Kalian berdua akan menjemput mereka bersamaku." Du Haipeng buru-buru berkata, "Ayah, aku juga ikut." Du Zhenhua melambaikan tangannya. "Haipeng, kamu jangan ikut. Suruh koki di rumah menyiapkan makanan. Dokter bersiap untuk melakukan pemeriksaan fisik dan bibi di rumah untuk membersihkan kamar." Dia menghela napas dengan sedih. Entah bagaimana mereka berdua melewati beberapa hari ini. Apakah mereka menderita? Du Haiping mengangguk berulang kali dan berkata, "Baiklah ayah, kalau begitu aku akan mengaturnya." Du Zhenhua mengiyakan lalu memanggil kedua putranya dan bergegas keluar. Di sisi lain, Du Haiking juga mengirim lokasinya berada pada ayahnya, Du Zhenhua. Du Haipeng mengendarai mobil MPV dari rumah dan membawa ayah juga adik laki-lakinya dengan terburu-buru menuju pinggiran kota di utara. Di jalan, Du Haiyang yang duduk di samping mengemudi tidak bisa menahan diri lalu menoleh ke Du Zhenhua yang duduk di belakang dan berkata, "Menurut ayah, Hiking dan Jinju selama beberapa waktu ini ada di mana? Aku lihat lokasi ini adalah berjarak 20-30 km dari tempat kita, tapi aku sudah mencari mereka di seluruh pelosok Jinling tapi sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun." Du Zhenhua buru-buru berkata, "Apakah akhir-akhir ini kalian pernah mencari ke titik lokasi yang dikirim oleh Hiking?" "Sudah," Du Haiyang berseru. "Bisa dibilang kami sudah mencari ke semua wilayah Jinling." Du Zhenhua berkata, "Menurutku kecelakaan mobil saat itu sangat parah. Hilangnya Hiking dan Jiyu pasti karena diselamatkan orang lain. Kemungkinan besar selama ini mereka disembunyikan oleh orang yang menyelamatkan mereka dan sekarang baru membiarkan mereka bebas setelah pulih." Du Haipeng yang sedang mengemudi menghela napas lega. "Sejujurnya aku benar-benar ingin tahu orang yang sudah menyelamatkan mereka berdua. Kekuatan dan latar belakang orang ini benar-benar luar biasa. Entah berasal dari keluarga mana." Du Zhenhua mengangguk dan berkata, "Situasi spesifik hanya akan diketahui setelah bertemu dengan mereka." Setengah jam kemudian, Du Haipeng sudah tiba di lokasi yang diberikan oleh Du Haiking. Sama sekali tidak terlihat bayangan orang di jalan pedesaan ini, bahkan mobil pun juga tidak ada. Sebenarnya 10 menit yang lalu Chen Jekai menyuruh anak buahnya untuk mengemudikan mobil ke desa berikutnya, sementara dirinya sendiri bersembunyi di kegelapan untuk melindungi keselamatan Du Haiking dan Su Jiyu. Dia baru meminta bawahan menjemput dirinya setelah mereka berdua dijemput. Sementara saat ini Du Haiking dan Su Jiyu bersembunyi dengan waspada di dalam parit kering sambil menanti kedatangan keluarganya. Di ujung jalan segera muncul dua bekas sinar putih mobil MPV yang dikendarai Du Haipeng menuju lokasi. Du Zhenhua menelepon Du Haiking dengan panik sambil berbicara, "Haiking, apakah kamu sudah melihat mobil kami?" Du Haiking berkata,
Ayah, aku melihat ada sebuah mobil berjarak sekitar 500 mil dari lokasi kami, tetapi aku tidak yakin apakah itu adalah mobil Anda. Tu Hua menjawabnya, aku akan menyuruh kakakmu mengerlipkan lampu jauh 2 kali. Du Haipeng segera mengerlipkan lampu jauh sebanyak 2 kali setelah mendengar ucapan Du Haipeng. Du Haiking saat ini sudah keluar dari parit lalu melambaikan tangan ke arah mobil di jalan. Du Haipeng yang duduk di kursi penumpang segera melihatnya lalu berbicara dengan bersemangat, "Itu Haiking, cepat ke sana." Du Haipeng menginjak gas dan mobil MPV melaju dengan cepat ke arah Du Haiking. Kemudian mobil MPV itu berhenti di samping Du Haiking. 3 pintu mobil pengemudi, penumpang, dan pintu belakang terbuka bersamaan setelah mobil terparkir dengan baik. Du Hua, Du Haipeng, dan Du Haiyang secepat mungkin turun dari mobil. Du Hua tidak dapat menahan emosinya saat berjumpa dengan Du Haiking lalu bicara sambil terisak, "Haiking, ayah sangat cemas selama kamu dan Ciju menghilang." Air mata juga jatuh deras di wajah Du Haiking. Lalu dia maju dan memeluk ayahnya sambil menangis sambil berkata, "Ayah, maafkan aku telah membuatmu cemas." Bersamaan dengan itu, Sujiyu juga sudah tiba di depan Du Haiking lalu menggenggam lengan Du Hua sambil terisak-isak sambil memanggilnya kakek. Du Hua segera merangkul Sujiyu kemudian bicara dengan bersemangat, "Anak baik, untung kamu baik-baik saja." Sujiyu melihat ke arah Du Haipeng dan Du Haiyang lalu berbicara sambil terisak, "Paman pertama, paman kedua, aku sudah membuat kalian bercemas." Du Haipeng segera menjawab, "Anak bodoh, bicara apa kamu? Meski paman pertama harus kehilangan nyawa juga tidak masalah selama kamu dan ibumu baik-baik saja." Du Hua tidak sabar menanyakan pertanyaan yang sudah membuatnya penasaran sejak lama. "Haiking, kemana saja kamu dan Jiyu selama ini? Siapa yang telah menyelamatkan kalian?" Du Haiking menghela napas panjang dan menjawab, "Ayah, ceritanya agak panjang. Aku tak tahu harus dari mana memulainya." Kemudian Du Haiyang berkata, "Ayah, lebih baik sekarang kita pulang lebih dulu. Ada masalah apa dapat dibicarakan di mobil? Jika di mobil belum selesai bicara maka kita bisa melanjutkannya di rumah." "Benar juga," balas Du Hua sigap. "Kita bicarakan di mobil." Sambil berbicara, Du Hua membuka pintu penumpang belakang lalu berbicara pada sepasang ibu dan anak itu, "Cepat naik, kita pulang saja dulu." Du Haiking mengangguk sambil terburu-buru bicara, "Ayah, Anda naik dulu." Du Hua mendorongnya lembut sambil berbicara, "Kamu dan Jiyu naik dulu." Du Haiking melihat keadaannya dan tidak lagi bersikeras lalu menarik tangan Sujiyu naik ke atas mobil. Kemudian Du Peng mengemudikan mobil dan meninggalkan tempat itu setelah Du Hua naik ke mobil. Cendekai menghela napas lega setelah melihat mobil MPV itu berjalan menjauh, kemudian menelpon Chen dan berkata, "Tuan muda, Nona Du dan Nona Su sudah bertemu dengan keluarga mereka." Chen terdengar lega lalu berkata, "Kalau begitu sudah saatnya untukku pulang." Kemudian Cendekai melanjutkan ucapannya, "Cendekai, kamu sudah bekerja keras sejak kemarin sampai hari ini. Kamu dapat beristirahat dengan baik selama 2 hari." Cendekai tersenyum lalu berkata, "Aku tidak merasa lelah meski harus mengikuti Anda berlari mengitari surya. Tuan muda juga telah menghabiskan banyak tenaga selama 2 hari ini." Hichan tersenyum. "Jadi aku juga berniat beristirahat selama 2 hari ini." Cendekai berbicara dengan terburu-buru, "Tuan muda, sepertinya ulang tahun Anda akan segera tiba. Apa Anda sudah punya rencana?" Yuchan mengiyakan lalu berkata, "Masalah ulang tahun tak perlu dibesar-besarkan. Saat itu kebetulan Nanan akan datang untuk mengadakan konser. Aku akan menemani istriku untuk menonton konsernya. Anggap saja sebagai perayaan ulang tahunku." Di seluruh Jinling ada banyak orang yang sudah menantikan konser Gyukyuji. Di antaranya termasuk tuan muda dari keluarga Su Jipe. Saat ini Su Jipe masih belum tahu kalau ibu dan adiknya sudah selamat, sementara dia sendiri masih di Olimpiade Jinling dan sedang berdiskusi dengan pihak stadion mengenai detail persiapan konser. Sebenarnya perusahaan Su Jipe hanya pihak sponsor untuk konser Gyukyuji. Biasanya pihak sponsor cukup mengeluarkan uang mengenai
pengelolaan konser, dekorasi panggung, sampai bahan promosi semuanya dipersiapkan oleh perusahaan manajemen GQY. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sujipe. Namun Sujipe diam-diam membuat kesepakatan dengan pihak stadion. Meski pihak stadion telah menyewakan stadion pada pihak manajemen GQY untuk menggelar konser, tetapi pihak stadion sebenarnya tidak menerima uang suap dari Sujipe agar bekerjasama dan menyiapkan berbagai kejutan di setiap sudut stadion untuk GQY. Sujipe benar-benar berusaha keras demi mendapatkan hati GQY. Sebenarnya Sujipe berniat membeli seluruh papan iklan di Hotel Buckingham Palace, tetapi ditolak oleh Chen Kai. Lalu Sujipe mencari pihak stadion dan membuat kesepakatan dengan mereka dan segera menyewa seluruh papan iklan di dalam stadion, termasuk beberapa layar LED besar di luar stadion juga sudah disewa olehnya. Saat konser GQY dimulai, seluruh layar iklan akan menayangkan poster pernyataan cinta Sujipe pada GQY. Setelah itu, Sujipe juga memesan puluhan ribu gimmick secara khusus untuk mendukung konser GQY. Gimmick tersebut berisi stick lampu, papan nama lampu, dan kaos yang bertuliskan nama GQY. Sujipe menghabiskan uang banyak untuk menyiapkan semuanya. Bahkan dia memesan semua gimmick tersebut secara khusus dari pabrik terbaik di Yiwu. Selain barang promosi, di dalam gimmick tersebut juga ada sebuah poster berwarna. Cetakan di poster itu sama dengan poster pernyataan cinta Sujipe yang akan terpampang pada layar papan iklan. Tetapi Sujipe tidak mencantumkan nama pada poster pernyataan cinta itu. Dia hanya menulis Tuan S yang sangat mencintai GQY. Huruf S tersebut diambil dari huruf pertama marga Sujipe. Ketika GQY melihat isi dari poster pernyataan cintanya, Sujipe yakin kalau GQY dapat menebak siapa dirinya, tapi orang lain pasti tidak dapat menebak siapa. Dengan begitu, Sujipe dapat menyatakan cinta pada GQY di hadapan ribuan orang, tetapi dia juga tidak perlu menunjukkan identitasnya secara langsung. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, Sujipe berpikir GQY pasti akan merasa terharu setelah melihat seluruh usaha keras yang dipersiapkan untuk menyatakan cintanya dengan cara yang begitu megah. Yang lebih menarik lagi adalah tindakan Sujipe demi menciptakan reaksi yang luar biasa. Dia sengaja menyuruh orang untuk menyiapkan jutaan uang tunai, lalu uang tersebut akan dimasukkan dalam gimmick yang sudah dipersiapkan di tempat duduk penonton sesuai dengan harga tiketnya. Hal itu adalah salah satu cara yang dilakukannya untuk mengambil hati fans GQY. Menurut Sujipe, jika dia menyatakan cinta di depan ribuan penonton, maka dia tidak boleh membuat mereka benci padanya. Jadi cara terbaik untuk menenangkan para penonton adalah dengan menggunakan uang. Setidaknya uang yang mereka gunakan untuk menonton konser sudah aku ganti. Jadi apa yang dapat mereka katakan jika aku meminjam waktu konser untuk menyatakan cinta pada Dewi yang kucintai? Tindakan ini di mata orang lain mungkin tak ada bedanya dengan membuang-buang uang, tapi bagi Sujipe sejumlah uang tersebut tidak bernilai, tidak ada nilainya. Bahkan Sujipe masih merasa belum cukup padahal telah melakukan begitu banyak persiapan. Kemudian Sujipe berpesan pada asistennya, "Oh ya, tiba waktunya, nanti harus mencari tim promosi. Ketika penonton mulai masuk ke dalam stadion konser, kamu harus mengangkat topik ini menjadi topik unggulan dan menjuarai topik nomor 1 di Weibo juga sosial media lainnya." Asistennya tanpa ragu berkata, "Tuan muda, Anda tenang saja. Bagi tim kami sangat mudah untuk membeli hot topik dan mengangkat topik ini menjadi top nomor 1. Semua hanya masalah uang saja. Sampai pada saatnya, maka kami pasti akan membantu Anda mewujudkannya." Sujipe mengangguk puas lalu membayangkan sambil tersenyum riang dan berkata, "Sampai saat itu, Tuan S yang misterius pasti akan menjadi topik pembicaraan paling hangat di seluruh sosial media." Tak lama kemudian Sujipe tiba-tiba mendapat ide cemerlang lalu berbicara seputar, "Benar juga, nanti kamu juga harus mengajukan sebuah event berhadiah. Siapapun yang mendukung Tuan S dalam topik hangat tersebut
berhak ikut undian berhadiah. Asistennya segera bertanya, Tuan Muda, bagaimana cara mengatur undian berhadiah tersebut? Sujipe tertawa dan berkata, karena kamu merayakan kebahagiaan ini bersama seluruh netizen, hadiah harus lebih besar. Begini saja, siapkan satu undian. Hadiah utama untuk seorang pemenang, hadiah kedua untuk 2 orang pemenang, hadiah ketiga untuk 3 orang pemenang. Hadiah utama adalah mobil Rolls Royce, hadiah kedua adalah mobil Bentley Mercedes, dan hadiah ketiga adalah Mercedes-Benz G-Class. Asistennya berseru takjub, Tuan Muda, hadiah-hadiah undian yang Anda siapkan terlalu mahal. Setauku hadiah undian di media sosial biasanya tidak lebih dari 100 juta. Sujipe tersenyum riang lalu berbicara dengan bangga. Tentu saja harus hadiah mewah. Hadiah semacam 1 orang 10.000 uang tunai lalu diundi untuk puluhan sampai ratusan orang tidak ada artinya bagiku. Terlalu kekanak-kanakan, tidak cukup heboh untuk naik sebagai topik terhangat. Jadi kita langsung mengundi mobil mewah yang bernilai puluhan sampai ratusan juta dengan total undian 6 buah mobil mewah. Sampai saatnya waktu undian dapat digelar lebih lama, sekitar 1 bulan. Dalam sebulan kita memiliki cukup waktu untuk mempublikasikan topik tersebut sampai meledak di seluruh kalangan masyarakat. Asistennya terburu-buru menyetujui perintah Sujipe. Baik Tuan Muda, tiba saat pengundian aku akan memanggil notaris untuk mensahkan pengundian yang kita adakan dan memberi garansi akan kebenarannya. Dengan begitu, para netizen dapat berpartisipasi dengan tenang. Bagus, Sujipe mengangguk dengan puas lalu berkata, aku menyerahkan seluruh tanggung jawab ini kepadamu. Kamu harus bisa mempromosikan topik ini secara luas. Selain itu, kamu juga dapat menyewa banyak netizen untuk memberi komentar lalu menyewa penulis blogger agar mereka menulis berbagai iklan di seluruh sosial media. Asistennya segera bertanya, Tuan Muda, apa Anda memiliki permintaan khusus mengenai kalimat yang akan ditulis dalam iklan tersebut? Tentu saja, jawab Sujipe sambil tertawa. Kamu harus memilih akun-akun terkenal yang berhubungan dengan percintaan dan pernikahan, influencer dan akun kritikus terkenal. Terutama harus memilih lebih banyak wanita dan memberi pesan pada mereka untuk menuliskan berbagai kalimat yang menggambarkan seolah mereka semua iri pada Gyuyi dapat dikejar oleh seorang pria yang sangat melindungi dan mencintainya. Selain itu, tulisannya juga harus mengungkapkan rasa iri pada kesempurnaan Gyuyi dan kekaguman mereka pada Tuan S yang misterius. Tulisan itu harus menciptakan kesan kalau Tuan S adalah pria paling sempurna di dunia ini. Asisten juga ikut bersemangat. Sampai saatnya kita dapat memperkuat image tentang Tuan S yang misterius sebagai pria yang buta akan cinta, penuh perhatian, mencintai Gyuyi dengan mendalam dan juga kaya raya. Kesan tersebut pasti akan membuat para wanita tergila-gila dan membuat Anda menjadi suami idaman seluruh negeri. Sujipe tersenyum tipis dan berkata, suami idaman seluruh negeri memiliki nilai yang terlalu rendah. Zaman sekarang semua orang rendahan berani menyebut diri mereka sebagai suami idaman di seluruh negeri. Aku tidak ingin berebut panggilan semacam itu dengan mereka. Asisten itu pikir telah salah menyanjung atasannya, lalu terburu-buru mengubah ucapannya. Iya benar, dengan status Tuan Muda, mana mungkin dapat dibandingkan dengan orang yang menyebut dirinya sebagai suami idaman seluruh negeri. Oh iya Tuan Muda, nama tengah Nonagu ada kata yang sama penyebutannya dengan kata tante. Jadi para fans memanggilnya Tante Muda. Jika Nonagu adalah tante idaman seluruh negeri, maka Anda adalah om idaman seluruh negeri. Hahaha. Sujipe mengangguk-angguk sambil tertawa puas lalu berbicara dengan riang. Om idaman seluruh negeri. Bagus-bagus. Aku suka panggilan ini. Tak lama kemudian ponsel Sujipe berbunyi. Nama yang muncul di layar telepon adalah Du Jianhua.
kakeknya. Telepon dari Jinhua membuat Su Jipei jengkel. Dia tahu kalau Du Jinhua selama beberapa hari ini terus mencari keberadaan ibu dan adiknya. Bahkan Du Jinhua sering mencarinya untuk rapat keluarga kemudian memberi berbagai perintah. Hal ini sangat menjengkelkan dan membuat Su Jipei tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Sebenarnya sejak Su Jipei bicara dengan nyamannya, dia sudah dapat pencerahan mengenai masalah yang terjadi pada keluarga mereka. Su Jipei tidak tertarik mengenai pencarian ibu dan adiknya karena dia tahu situasi yang terbaik saat ini adalah nama kakek Su hancur sepenuhnya, lalu mau tidak mau mendorong ayahnya Su Shaodao maju untuk menenangkan keadaan. Bahkan kakek Su sendiri cukup merasa bersalah mengenai keadaan yang menimpa ibu dan adiknya. Jadi kemungkinan besar kelak Su Jipei yang akan menjadi pewaris keluarga Su. Situasi seperti ini membuatnya tidak memiliki motivasi untuk mencari ibu dan adiknya. Tetapi Su Jipei tak berani mengabaikan telepon dari kakek Du. Jadi dia cuma bisa mengangkat telepon dengan pasrah. Du Jinhua bicara dengan terburu-buru. Ketika Su Jipei baru ingin bertanya apa yang terjadi, Jipei, di mana kamu sekarang? Su Jipei segera menjawab, kakek, ada sedang membicarakan masalah pekerjaan. Ada apa? Apa Anda ada perlu mencariku? Du Jinhua berbicara spontan. Cepat pulang, ibu dan adikmu sudah pulang. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.